Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Gustar di channel saya, dan beberapa tanggapan alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Jadi besok jikalau ada dari pemirsa atau teman-teman yang kurang paham dengan keterangan saya, bisa DM lewat Messenger ataupun lewat Instagram. Sebelum kita mulai topik pada kesempatan hari ini, biasa ada yang mau lewat. Kali ini saya akan menerangkan tentang pesantren yang ada di Tegarjo, karena banyak sekali dari para pemirsa yang bukan alumni dan bukan santri Tegarjo itu banyak yang belum mengetahui. Jadi ada beberapa lembaga di pesantren Tegarjo ini yang semuanya mempunyai kepengurusan tersendiri. Jadi mereka mempunyai tempat sendiri-sendiri, lokasi sendiri, pengasuh juga sendiri, dan secara formalitas mereka juga punya kepengurusan sendiri. Langsung saja dari awal, yang pertama adalah pondok induk, yaitu Pondok Pesantren AP Salaf Tegarjo, yang isinya hanya para santri putra. Secara ringkas atau secara sekilas, dulu pertama kali didirikan oleh beliau Simbah Kiai Haji Hudori pada tahun berkisar 1944, yang kemudian santri pertama itu baru sekitar 7 orang. Kemudian pada berkisar ketika beliau meninggal itu di tahun 1977, itu kemudian diganti pengasuhnya oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Hudori dan Bapak Ahmad Muhammad, didampingi pada waktu itu dan juga adik-adik. Nah, kemudian setelah masa peralihan itu santri berkisar sekitar 2.500, ya. Kemudian pada tahun 2011 panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdurrahman Hudori sedo, kemudian diganti oleh Bapak Kiai Haji Mudrik Hudori dan Bapak Kiai Haji Hanif Hudori. Itu sampai saat ini adalah pengasuh AP Salaf Tegarjo, yang artinya bahwa AP Salaf ini hanya mengajarkan atau hanya mendidik untuk para santri yang khusus mondok saja. Bahwa Pondok Pesantren Tegarjo itu pondok kuno, artinya yang diperdalam adalah kitab-kitab kuning. Dan ini 24 jam mereka para santri mengkaji atau mengaji beberapa kajian ataupun musyawarah ataupun ngaji tentang kitab kuning dan beberapa alat ya, ilmu nahwu dan sebagainya. Artinya mereka hanya khusus mondok. Itu yang pertama. Sekali lagi, bahwa Pondok Pesantren AP Salaf Tegarjo saat ini diasuh oleh Bapak Kiai Haji Mudrik Hudori dan Bapak Kiai Haji Hanif Hudori beserta para ahlul bait yang lain. Itu hanya khusus mondok, tidak dengan hal yang lain.
kemudian yang kedua adalah Pondok Tarbiyatun Nisa atau sering disebut Pondok Apip 1 atau Apip PTN 1 Tegarjo, yang dikelola ataupun yang diasuh oleh beliau Bapak Kiai Haji Mudrih Qudori bersama ibunya Hajah Nafisatul Khoridah. Dan ini adalah isinya putri semua. Putri semua artinya sama dengan, kalau yang untuk pengajiannya sama dengan Pondok Putra, tapi kalau ini isinya hanya putri. Walaupun di situ di dalam Tarbiyatun Nisa ada beberapa bagian lagi, ada Tarbiyatul Atfal, ada Tarbiyatul Nasihin, ada Tarbiyatul Hufat yang isinya tentang menghafalkan Al-Quran. Nanti akan saya bahas ke berikutnya. Kemudian untuk lokasi adalah kalau Pondok Putra itu berada di pinggir jalan. Kemudian kalau lokasi daripada Pondok Tarbiyatun Nisa ini berada di setelah perempatan masuk menuju ke arah Makom. Nah, itu tempat atau lokasi Pondok Pesantren Tarbiyatun Nisa. Nah, ini didirikan pada sekitar tahun 1995 atau 1996 oleh beliau Haji Mudrih Qudori beserta Ibu Nyai, yang pada waktu itu perjuangan beliau pertama kali adalah ngaji dengan masyarakat sekitar. Baru setelah ada santri kemudian mulai. Kalau tadi untuk usia Pondok Putra itu 77 tahun, kalau Pondok Tarbiyatun Nisa itu berkisar pada sekarang menginjak usia ke 24 tahun atau haflah yang ke 24 tahun. Yang ketiga adalah Pondok Pesantren Apip 2 Makom atau sering disebut Abhidhamma Makom. Abhidhamma itu asrama perguruan Islam depan Makom, atau bisa disebut Apip 2 Makom. D-nya itu 2, Apip 2 Makom. Yang pesantren putri tersebut diasuh oleh Bapak Kiai Haji Damanhuri Sholih beserta Ibu Hajah Nyai Umi Mahyati. Umi Mahyati yaitu Ibu Umi Mahyati adalah putra ketujuh dari Simbah Kiai Qudori dengan Ibu Nur Halimah Qudori. Dan isinya dalam pesantren ini hanya khusus putri juga. Artinya tadi Tarbiyatun Nisa khusus hanya mondok putri, dan kalau yang Apip 2 sama, yaitu khusus mondok putri, dan lokasinya juga berbeda, pengurusnya juga berbeda, pengurus juga berbeda. Lokasinya berada di dekat Makom karena namanya juga Abhidhamma Makom, Apip 2 Makom. Nah, berada dekat dengan Makom. Jadi kalau Makom Mbah Qudori itu depannya itu Pondok Pesantren Apip 2 Makom. Kemudian Pondok Pesantren Apip 2 Makom ini didirikan sekitar tahun 97-98. 97-98 oleh beliau Bapak Kiai Haji Damanhuri beserta ibunya ini. Yang kemudian kalau usia pada saat ini itu sudah menginjak 22 tahun atau haflah yang ke 22. Ini kesemuanya 3 dari Abi Salah Tegarjo, Apip 1, Apip 2 ini hanya khusus untuk pondok, dan mereka mengkaji hampir sama untuk tingkatan ngaji. Biaya juga tidak terlalu berbeda jauh, artinya mereka hampir sama. Kemudian untuk yang keempat ini ada lembaga atau pondok pesantren Subhanul Waton. Dan Subhanul Waton ini dibagi menjadi 3 bagian.
Dan ini banyak yang tidak mengetahui. Nanti untuk postingan yang berikutnya saya akan membahas tentang satu persatu definisi atau apa yang dipelajari di apa isinya yang diperdalam di Pondok Subhanul Waton. Oke, untuk yang pertama adalah Api Asri Tepuh Tegarrejo. Didirikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Abdurrahman Hudori, karena memang tujuan beliau itu adalah tuntutan masyarakat di zaman era globalisasi maupun era modernisasi, apalagi sekarang milenial, santri dituntut untuk bisa mengetahui pengetahuan umum. Yang kemudian Kiai Abdurrahman Hudori mendirikan sekaligus dulu menjadi penasehat. Sedangkan untuk pengasuhnya diserahkan kepada putra beliau, yang putra yang pertama Kiai Haji Nasrul Arif dan yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Izzuddin. Beliau inilah yang menjadi pengasuh di Api Asri, yang berdirinya pada waktu itu berkisar sekitar tahun 2006-2007 hingga saat ini, yang mungkin kurang lebih adalah sudah 13 tahun. Jadi usia SW saat ini mencapai 13 tahun. Dan yang perlu diketahui bahwasanya jikalau tadi yang saya sebutkan yang ketika tadi hanya khusus mondok, tapi kalau di SW inilah ajang ataupun bagi para wali santri ataupun pemirsa yang ingin memondokkan anak dengan bersekolah, maka wadahnya adalah SW ini. Dan untuk Api Asri ini menjadi menjadi pusat, menjadi induk daripada SW yang ada di Bandungan ataupun yang ada di Giri Sejam. Artinya bahwasanya untuk Api Asri Tepuh ini menjadi induk, menjadi pusat SW. Untuk payungnya sama, yaitu SW itu. Dan pada saat ini penasehatnya adalah beliau Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori. Jadi jikalau memang dari pemirsa nanti ada yang mau mondok sambil sekolah, maka SW lah tempatnya. Kemudian di SW itu sendiri, di Api Asri ada MTS, ada SMP, dan ada SMK. Ini untuk SW yang ada di Tepuh. Dan kemudian MTS ini menjadi MTS unggulan, kemudian SMP-nya juga menjadi SMP yang unggulan, ditambah tadi ada SMK. Ini menjadi beberapa jurusan, dan yang menjadi andalan adalah IT dan apa itu, saya juga kurang begitu paham bagian komputer, karena saya memang tidak langsung terjun ke sekolahan, jadi nggak paham. Nah, kemudian untuk yang keempat itu ada Api Asri Bandongan. Api Asri Bandongan ini adalah cabang dari Api Asri Tepuh tersebut. Dan ini sudah sekian dulu mungkin untuk berikutnya ke kelanjutan daripada apa yang saya bicarakan ke postingan yang berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, sekali lagi jika memang ada yang belum paham bisa komen di bawah nanti insya Allah, atau bisa langsung DM di Facebook saya, Messenger ataupun di Instagram.
Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.